Selamat datang di channel 1 Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal US atau ujian sekolah untuk kelas 6 SD atau MI dengan materi IPS. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nomor 1, perhatikan gambar peta ini. Negara yang bertanda panah mempunyai ikon A. Borobudur, B. Menara Petronas, C. Bukit Pagon, D. Patung Merlion. Pada gambar anak panah kuning ini, negara yang mempunyai ikon B. Menara Petronas. Jika A. Borobudur itu terletak di Magelang, Jawa Tengah, sedangkan Menara Petronas itu terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang Bukit Pagon terletak di negara Brunei, sedangkan Patung Merlion itu terletak di Singapura. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambarnya lagi. Kenampakan alam di samping terdapat di negara A. Indonesia, B. Vietnam, C. Singapura, D. Myanmar. Pada gambar ini kenampakan alam terdapat di negara B. Vietnam. Jika Indonesia itu memiliki hutan, sungai, pegunungan, dan sawah yang mewarnai kenampakan alamnya, sehingga Indonesia itu disebut dengan negara agraris. Jika Vietnam, gambar ini dinamakan dengan Delta Sungai Merah. Yang C. Singapura, kenampakan alamnya itu Bukit Timah setinggi 166 meter. Sekitar 23% wilayah Singapura berupa hutan dan cagar alam. Sedangkan Myanmar, kenampakan alamnya yaitu Sungai Irrawaddy serta beberapa anak sungai seperti Sitang, Chin Win, dan Delta Salven. Kita lanjut ke nomor 3. Pasangan negara dan mata uang yang benar adalah A. Thailand Baht, Laos Kyat, B. Vietnam New Kip, Myanmar Kyat, C. Myanmar Kyat, Laos Kyat, D. Vietnam Dong, Thailand Baht. Jawabannya adalah D. Vietnam Dong, Thailand Baht. Sekarang kita lihat nama negara beserta mata uangnya. Thailand itu mempunyai mata uang Baht, Vietnam mempunyai mata uang Dong, Laos mempunyai mata uang Kip, Myanmar mempunyai mata uang Kyat. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar bendera ini. Negara yang memiliki bendera di samping bentuk pemerintahannya adalah A. Demokrasi, B. Republik, C. Kerajaan, D. Republik Demokratik. Jawabannya adalah C. Kerajaan. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambarnya. Tokoh pendiri ASEAN di samping adalah A. Tun Abdul Razak dari Malaysia, B. Tanat Khoman dari Thailand, C. Adam Malik dari Indonesia, D. Narcio Ramos dari Filipina. Gambar ini merupakan pendiri ASEAN yang bernama B. Tanat Khoman dari Thailand. Jika A. Tun Abdul Razak dari Malaysia, perhatikan gambarnya. Nah, yang C. Adam Malik dari Indonesia, perhatikan fotonya. Sedangkan yang D. Narcio Ramos dari Filipina. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Perhatikan lagi gambar ini.
Arti warna kuning pada lambang ASEAN di bawah ini adalah: A. Kemakmuran dan kesejahteraan, B. Kesucian, C. Keberanian dan dinamika, D. Perdamaian dan keamanan. Arti warna kuning pada gambar ini mempunyai makna: A. Kemakmuran dan kesejahteraan. Sekarang kita perhatikan, warna merah itu melambangkan keberanian dan dinamika. Yang warna biru lingkaran samping kecil ini melambangkan perdamaian dan kemantapan. Sedangkan warna kuning tadi melambangkan kemakmuran. Yang terakhir warna putih di tengah-tengah ini antara warna biru dan merah melambangkan kesucian. Kita lanjut ke nomor 7. Ibu kota dari negara Brunei Darussalam adalah: A. Kuala Lumpur, B. Honai, C. Bandar Sri Begawan, D. Manila. Ibu kota dari negara Brunei Darussalam yaitu C. Bandar Sri Begawan. Jika Kuala Lumpur itu kotanya bernama Malaysia, Honai itu dari Vietnam, sedangkan Manila ibu kotanya bernama Filipina. Kita lanjut ke nomor 8. Bahasa nasional negara Filipina adalah: A. Melayu, B. Tagalog, C. Inggris, D. Lao. Bahasa nasional negara Filipina yaitu B. Tagalog. Nomor 9. Komoditas ekspor dari negara Brunei Darussalam adalah: A. Hasil kelapa sawit, kayu, buah-buahan, B. Beras, kelapa, jagung, tebu, C. Produk elektronik dan hasil olahan barang mentah, D. Minyak bumi dan gas alam. Komoditas ekspor negara Brunei Darussalam yaitu D. Minyak bumi dan gas alam. Kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Lebih percaya pada ilmu pengetahuan. 2. Lebih percaya pada mitos. 3. Etos kerja yang tinggi. 4. Mempunyai pemikiran yang rasional. Ciri masyarakat modern ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Ciri masyarakat modern ditunjukkan oleh nomor C. 1, 3, dan 4. Nomor 11. Perhatikan gambar setrika ini. Perubahan kehidupan sosial berdasar gambar alat penemuan adalah: A. Pakaian bisa digunakan sepanjang hari, B. Bisa dibawa kemana saja, C. Panas yang dihasilkan sangat baik untuk pakaian, D. Pakaian menjadi rapi dan penggunaannya mudah. Setrika ini merupakan perubahan kehidupan sosial dan alat penemuannya adalah D. Pakaian menjadi rapi dan penggunaannya mudah. Kita lanjut ke nomor 12. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. 2. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. 3. Sulitnya memasarkan produk. 4. Meningkatkan penjualan produk. Pertanyaannya, yang bukan merupakan dampak positif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi yaitu A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Yang bukan merupakan dampak positif kemajuan iptek
dalam bidang ekonomi, yaitu C3, sulitnya memasarkan produk. Kita lanjut ke nomor 13. Pertumbuhan ekonomi bisa semakin meningkat karena dampak dari modernisasi transportasi. Hal ini antara lain disebabkan karena A. Banyak kendaraan yang bisa digunakan dengan gratis. B. Kemudahan menjual barang lewat transaksi online. C. Kemudahan distribusi barang hasil produksi. D. Semua kendaraan umum bisa menghasilkan uang dengan cepat. Jawabannya adalah D. Semua kendaraan umum bisa menghasilkan uang dengan cepat. Kita lanjut ke nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Toleransi terhadap sesama. 2. Memperkuat iman. 3. Membeli produk luar negeri demi gengsi. 4. Mempelajari budaya lain yang baik sesuaikan dengan budaya Indonesia. 5. Menganut budaya barat. Pertanyaannya, sikap yang perlu dikembangkan untuk menghadapi modernisasi adalah A. 1, 2, dan 4, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 5, D. 1, 3, 5. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 4. Jadi sikap yang perlu dikembangkan untuk menghadapi modernisasi adalah 1. Toleransi terhadap sesama. 2. Memperkuat iman. Dan 4. Mempelajari budaya lain yang baik disesuaikan dengan budaya Indonesia. Kita lanjut ke nomor 15. Lagi perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Teknologi internet dapat membantu guru dan siswa dalam mencari informasi seputar pendidikan yang dapat menambah ilmu dan wawasan. 2. Akses internet yang dapat dengan mudah didapat oleh pelajar ditakutkan berdampak dan memberikan pengaruh kepada hal-hal yang merusak dan masuk memberikan perubahan negatif kepada siswa. 3. Dengan teknologi internet dan komputer, guru dan siswa dapat melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. 4. Terjadinya peningkatan biaya pendidikan karena adanya kemajuan dan modernisasi. Pertanyaannya, yang termasuk dampak negatif modernisasi di bidang pendidikan adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1 dan 4. Jawabannya adalah C. 2 dan 4. Nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. 2. Menyelenggarakan proyek industri. 3. Mengikuti SEA Games. 4. Membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Pertanyaannya, yang merupakan peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah C. 2 dan 4. Nomor 17. Perhatikan pertanyaan berikut. 1. Mendirikan koperasi ASEAN. 2. Mendirikan pabrik pupuk di Aceh dan Malaysia. 3. Mendirikan proyek rock salt soda as di Thailand. 4.
pertukaran acara televisi antar anggota ASEAN. 5. Kerjasama pabrik industri tembaga di Filipina. Pertanyaannya, yang merupakan kerjasama ASEAN di bidang industri adalah A. 123, B. 234, C. 235, D. 354. Jawabannya adalah C. 2, 3, dan 5. Nomor 18. Perhatikan pernyataan di bawah ini. A. Penyelenggaraan proyek industri. B. Pengiriman duta dan konsul. C. Perjanjian kawasan bebas nuklir. D. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. E. Patroli bersama di perbatasan negara. F. Koperasi ASEAN. Pertanyaannya, yang merupakan kerjasama ASEAN di bidang politik adalah A, D, dan E, B, C, dan E, C, F, D, dan C, D, E, B, dan B. Jawabannya adalah B, C, dan E. Nomor 19. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menurunkan pasukan perdamaian. 2. Perjanjian kawasan bebas nuklir. 3. Melakukan pendekatan dengan seluruh anggota ASEAN. 4. Melakukan diplomasi. Pertanyaannya, yang merupakan peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik di ASEAN kecuali A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik di ASEAN kecuali C. 2. Perjanjian kawasan bebas nuklir. Jadi yang merupakan peran Indonesia menyelesaikan konflik di ASEAN yaitu ada menurunkan pasukan perdamaian, melakukan pendekatan dengan seluruh negara anggota ASEAN, serta melakukan diplomasi. Kita lanjut ke nomor 20. Perhatikan tabel di bawah ini. Bentuk kerjasama ASEAN. 1. Pertunjukan bersama tarian antar negara ASEAN. 2. Pesta olahraga SEA Games. 3. Masyarakat ekonomi ASEAN. 4. Festival film ASEAN. 5. Kerjasama kawasan yang damai, bebas, dan netral atau YOPFAN. Pertanyaannya, yang merupakan kerjasama ASEAN di bidang budaya adalah A. 124, B. 134, C. 431, D. 125. Yang merupakan kerjasama ASEAN di bidang budaya yaitu A. 1, 2, dan 4, yaitu pertunjukan bersama tarian antar negara ASEAN. 2. Pesta olahraga SEA Games, dan 4-nya festival film ASEAN. Kita lanjut ke nomor 21. Perhatikan tabel di bawah ini. Bentuk kerjasama ASEAN. 1. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 2. Diplomasi negara-negara di ASEAN yang sedang bertikai. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Peningkatan kesejahteraan antar negara ASEAN. 5. Kawasan bebas nuklir. Pertanyaannya,
Yang bukan bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial adalah A. 2 dan 5, B. 5 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1 dan 5. Yang bukan bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial yaitu A. 2 dan 5, yaitu diplomasi negara di ASEAN yang sedang bertikai, dan 5-nya kawasan bebas nuklir. Nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. Menyediakan pupuk, didirikannya IRRI di Filipina. 3. Ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Pertanyaannya, tujuan dari diadakannya kerjasama tersebut adalah A. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, B. Mengembangkan budaya negara-negara ASEAN, C. Memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, D. Meningkatkan hasil pertanian di negara ASEAN. Tujuan dari diadakannya kerjasama tersebut adalah D. Meningkatkan hasil pertanian di negara ASEAN, karena ini ada penyediaan pupuk, ekspor dan impor, didirikannya IRRI di Filipina. Kita lanjut ke nomor 23. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Tingginya kepadatan penduduk. 2. Tingkat pendidikan rendah. 3. Banyaknya warga yang buta huruf. 4. Tenaga pengajar yang memadai. Pertanyaannya, permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh negara ASEAN yaitu A. 1 dan 3, B. 1 dan 2, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah C. 2 dan 3. Jadi permasalahan pendidikan yang dihadapi negara ASEAN yaitu tingkat pendidikan rendah dan banyaknya warga yang buta huruf. Kita lanjut ke nomor 24. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. 1. Mengatasi peredaran obat-obat terlarang. 2. Mengadakan pekan film dan festival film anggota ASEAN. 3. Penanggulangan dampak bencana alam. 4. Membentuk kelompok peneliti antar negara. Pertanyaannya, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang teknologi antara lain A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah D. 4. Jadi peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang teknologi yaitu membentuk kelompok peneliti antar negara. Kita lanjut ke nomor 25. Di bawah ini yang merupakan bapak proklamator adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah C, Bapak Insinyur Soekarno. Kita lanjut ke nomor 26. Perhatikan gambarnya. Muhammad Toha berperan dalam membela bangsa Indonesia dalam A. Pertempuran Surabaya, B. Bandung Lautan Api, C. Pertempuran Ambarawa, D. Pertempuran Medan Area. Muhammad Toha dalam gambar ini dalam membela bangsa Indonesia dalam B. Pertempuran Bandung Lautan Api. Jika pertempuran Surabaya itu, ini dinamakan dengan Sutomo.
Sedangkan pertempuran Ambarawa, perhatikan, nah, ini dinamakan dengan Letkol Isman. Yang D, pertempuran Medan Area, perhatikan, dinamakan dengan Ahmad Tahir. Kita lanjut ke nomor 27. Perhatikan tabel di bawah ini. Nama tokoh Insinyur Soekarno, peran tokoh dalam proklamasi kemerdekaan, pengibar bendera merah putih. 2. Latif Diningrat. B. Menjahit bendera merah putih. 3. Fatmawati. C. Membaca teks proklamasi. 4. Sayuti Melek. D. Mengetik teks proklamasi. Pasangan tokoh dan perannya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI yang tepat adalah A. 1D, 2B, 3C, 4A. B. 1C, 2A, 3B, 4D. C. 1A, 2C, 3B, 4D. D. 1C, 2A, 3D, 4B. Pasangan tokoh dan peranannya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan yaitu B. 1C, yang terdiri Insinyur Soekarno itu membaca teks proklamasi. Yang 2A, Latif Diningrat itu pengibar bendera merah putih. Yang 3B itu Fatmawati bertugas menjahit bendera merah putih. Yang 4D Sayuti Melik itu mengetik teks proklamasi. Kita lanjut ke nomor 28. Upaya yang dapat dilakukan keluarga untuk memaknai kemerdekaan yang diraih pahlawan adalah A. Bermain di rumah bersama saudara. B. Tidak mau mengalah dengan adik saat bermain. C. Orang tua mengenalkan budaya daerah pada anaknya. D. Memaksakan kehendak saat diskusi keluarga. Upaya yang dapat dilakukan keluarga untuk memaknai kemerdekaan yang diraih pahlawan yaitu C. Orang tua mengenalkan budaya daerah pada anaknya. Nomor 29. Perhatikan upaya berikut. 1. Konferensi meja bundar. 2. Program pinjaman nasional. 3. Program konvensi ekonomi. 4. Perjanjian Romroyen. 5. Rencana kasino. Pertanyaannya, upaya bangsa Indonesia untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera di awal kemerdekaan yaitu A. 231, B. 234, C. 235, D. 241. Jawabannya adalah C. 235. Jadi upaya bangsa Indonesia untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera di awal kemerdekaan yaitu ada program pinjaman nasional, program konferensi ekonomi, dan rencana kasino. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal uraian ini. Silahkan kalian jawab sendiri. Jika masih ada kesulitan, nanti kunci jawabannya saya taruh di link deskripsi. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.